Hari ini 8 November 2024 balik dengan pembahasan di XAUUSD. As usual kita akan bahas dalam pandangan kita di Saxo dulu untuk melihat pembentukan dalam daily-nya. Kalau misalnya kita ngomongin secara daily, tentu teman-teman lihat ini dia nge-close di pertengahan. Ini area yang saya gambar kemarin. Kalau misalnya teman-teman lihat area Fibo-nya, kenapa saya taruh di sana? Karena setelah kita taruh di sana itu adalah 618-nya. Ya, itu ada area 618 yang mungkin bisa kita perhatikan di 2709-an itu kan. Nanti teman-teman bisa ngeliat lah di H1-nya saya ada gambarkan area tersebut. Kenapa? Ya tentu karena ini adalah pembentukan yang cukup menarik ya. Kenapa saya bisa bilang cukup menarik? Penguatan yang terjadi kemarin itu kita bisa melihat sebagai pembentukan higher low yang baik. Ini low, high, higher low, higher high, higher low. Artinya apa? Next time dia akan bergerak menuju ke higher high. Seandainya dia mengikuti si market structure seperti ini. Ya, jadi big potential dia bisa rebound untuk ke higher high kembali. Namun perlu diingat apa? Yang perlu diingat adalah sebelum dia menyentuh higher high kan ada beberapa key level yang memang dia harus hajar terlebih dahulu, yang dia memang harus lewati terlebih dahulu. Nah, karena adanya key level tersebut lah yang memang kita perlu perhatikan juga nih teman-teman. Jangan sampai nanti kita makan langsung di area, oh ini saya mau entry di sana, saya mau entry di sini. Oh karena ini katanya tadi di daily dia akan menembus sampai higher high, saya harus buy. Nah jawabannya enggak teman-teman ya. Artinya apa? Artinya we need to focus dengan apa yang terjadi saat ini. Ya, we need totally focus dengan apa yang terjadi saat ini untuk melanjutkan penguatannya. Nah, sekarang kita ngomongin di Owanda H4. Nah, usah kita ngeliat di H4, teman-teman tentu juga memperhatikan di sini drop up, drop ini harusnya nutupin untuk gapnya di H1, makanya dia ketahan untuk melanjutkan penurunannya. But it actually fine teman-teman. Kalau misalnya kita ngelihat ini adalah gambar yang bagus seandainya dia akan ada perubahan dalam price actionnya. Kalau misalnya kita nanti tarik dari sini garis cat naik ke atas, maka di sini big potential dia akan membentuk higher low yang minor, higher high, higher low, higher high, sampai nanti dia nge-retest 2748 ini, area higher high-nya yang baru. Ya. Jadi menurut saya, apakah ada pandangan jika gold ini masih akan kembali bullish? Tentu ada. Tetapi ingat, ini kan market lagi dinamis ya. Market sudah bagus, sudah tidak terlalu sering menembus all time high dan masih dalam pembentukan yang menarik juga dalam price action-nya. Maka yang bisa kita ikutin adalah pergerakan dari market itu sendiri. Nah, ini adalah tarikan-tarikan saya. Kemarin sebenarnya saya narik-narik sendiri. Ini saya hapus-hapus dulu aja. Ini termasuk saya hapus semua aja biar nggak gitu pusing. Nah, setelah kita ngomongin basically di hari ini ya, sebenarnya dia masuk dalam zone yang saya inginkan sih. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Dia sebenarnya ngehit area yang saya inginkan tadi pagi. Cuman biasa saya pagi itu nggak nge-trade kecuali semalamnya ada trade plan over trade. Karena biasanya pagi saya santai dulu, saya berolahraga dan lain sebagainya. Dan sekarang teman-teman bisa perhatikan ya. Ini kalau saya kembalikan, it is totally the same, masih sama. 2709 sampai 2711. Ya, ini kenapa saya patok di sana? Gampang teman-teman. Kalau misalnya saya tarik Fibo, basically from this level, tarik sampai paling bawah, 618-nya itu ada di 2709. Jadi selama 2709-nya nggak breakout, it's actually fine. Teman-teman lihat berkali dia ngehit 2 kali. Ini sekali dia ngehit jam 3 pagi sampai 2710 nggak berhasil break. Dia close-nya di 2704. Nextnya di sini jam 7 pagi dia ngehit sampai 2710, close-nya di 2706. Artinya 2709-nya still strong. Masih bisa mempertahankan untuk tidak jatuh lebih bawah lagi. Ya, jadi kalau saya bisa share untuk area sell pertama saya yang paling dekat adalah 2709, 2711. Area sell pertama yang paling dekat. Ya, ini adalah paling dekat. Kenapa saya bilang paling dekat? Tentu karena dia adalah supply sebelumnya, Fibo 61.8 juga dan still strong. Nanti mungkin nextnya dia akan bergerak seandainya ini breakout ya teman-teman. Seandainya this one dia berhasil break, maka nextnya pergerakannya dia akan menuju ke 2725. Nih, area selanjutnya. Jadi area sell-nya ada beberapa yang lumayan dekat, 2725 juga termasuk ya. Ini saya akan bikin double, akan duplicate. 27, 23, 27, 25. 27, 23, 27, 25. Ya. Jadi ini adalah areanya, area selanjutnya. Seandainya nanti dia berhasil break this one, dia nge-retest terus dia melanjutkan penguatannya. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin di mana sih tempat buy yang better. Teman-teman bisa perhatikan di sini up, ketahan, dia bullish up, terus dihajar 3 candlestick, 3 jam berturut-turut, jam 8, jam 9, jam 10 dia drop dan sekarang masih ketahan di area yang sama. Saya ubah jadi garis, teman-teman sebenarnya bisa ngelihat pembentukan yang terjadi sebelum news semalam sampai saat ini. Ini kalau kita
tarik sampai paling atasnya ya. Sebelum news semalam sampai saat ini sebenarnya hanya di sini aja. Hanya di sini aja. Jadi dia up dan drop hanya ada di sini aja. Ini kalau soalnya teman-teman bingung di harga berapa, ini di 2694. 2694. Lalu ini ada di 2707 ya kan. Tentu kita kalau salah ngomongin closingannya kan bisa ngeliat di 2707 di sini. Jadi ini sebenarnya adalah sideways-nya dulu teman-teman. Yang kita tunggu apa? Yang kita tunggu adalah pembentukannya. Nah, biasanya kita bisa ngeliat dalam time frame yang lebih rendah. Di mana area buy yang paling oke? Seandainya saya harus nge-buy nih. Saya harus nge-buy-nya di mana? So, kalau kita harus nge-buy, kita perlu ngeliat lagi pertengahannya. Nah, sebenarnya jauh teman-teman. Untuk nge-buy-nya lagi dengan pembentukan yang baik, seandainya kita mau tarik garis seperti ini. Ya. Misalnya kita tarik garis untuk melanjutkan dia uptrend-nya, maka kita perlu dia retracement sampai ke 70-an. 2675, 2673. Itu adalah buy terbaik yang paling dekat yang bisa kita dapatkan. Ya, buy terbaik yang paling dekat yang bisa kita dapatkan seharusnya. Oke. Nah, sekarang saya ngomongin di lower time frame biar kita bisa marking beberapa area yang menurut saya juga ikutan menarik. Sebelum nyampe 2675, di sini sebenarnya ada area juga nih. Ini kan ada demand yang nahan up, dia ketahan seller sekali, baru dia bullish di sini kencang satu candlesticknya. Dari open itu 2683, dia high-nya di 2691. Jadi totally strong untuk dia melanjutkan penguatannya ya. Teman-teman bisa perhatikan, up, ketahan, up lagi langsung kencang. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini adalah salah satu area yang juga cukup menarik. Seandainya dia nanti akan retest lagi. Di area berapa itu kita pakai catatan harga. Ini ada di 2682.8 sampai ke 2685. Jadi 2683, 2685 sebenarnya. Ya. Jadi seandainya kita perlu untuk entry buy, menurut saya di area tersebut jauh lebih better lah dibanding kita berharap dia ada pantulan dari sini. Walaupun memang kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini juga area yang termasuk strong ya. Kenapa? Karena memang up, drop, ketahan, bullish. Baru di sini dia lama ketahan, artinya apa? Artinya big potential dia masih akan bisa rebound dari sini. Cuman karena too risky, because it's too risky, menurut saya lebih better kita nunggu dalam zone-zone yang terbaik saja. Begitu. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, untuk area sell paling dekat itu 2709, 2711. Ini adalah area sell yang paling dekat, berharap dia akan up, ketahan, terus dia drop kembali. 0911 selama 2709 yang nggak di breakout ya, simple. Jadi 2709 yang nggak di breakout dalam closingan H1-nya still good for selling position. Dia sudah di retest 2 kali dan ini akan retest ketiganya. Jadi still a good place for sell position. If break, teman-teman kita tunggu di 23 sampai 25. Untuk buy position menurut saya dekat paling pertama di 8583. Ya, 85 ini saya buletin biar kelihatannya pas. Nah, 8583 lalu di 7573. Di bawahnya lagi 7573. Ini adalah area yang menurut saya bisa dijadikan patokan untuk buy. Sedangkan untuk momentum sideways di sini ya sebenarnya teman-teman tinggal ya naikin risk aja sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya kalian, aduh saya nggak mau nunggu trade-nya, terus teman-teman mau makan langsung, oh saya mau nge-buy, saya mau nge-sell, saya mau nge-buy, saya mau nge-sell, ya sebenarnya teman-teman bisa manfaatkan dalam momentum yang terjadi aja sih, dalam pembentukan yang ada di sini. Ya misalnya di sini teman-teman, oh saya mau makan buy-nya di sini King, bisa nggak? 2694, 2691, saya mau masuk buy duluan. Sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kenapa saya bilang nanti dulu? Tentu karena saat ini sudah hari Jumat. Kita mending nunggu di London session biar kita bisa tahu pergerakan momentum selanjutnya bagaimana. Pun kalau misalnya kita makan di area-area bawah sini sebatas scalping only sebenarnya teman-teman. Jadi cuma bisa makannya basically secara scalpingan aja. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangin di mana aja areanya. Kalau misalnya saya harus entry maka sell high risk saya 2709 2711 dengan 2709-nya nggak boleh di breakout di H1 sama seperti penjelasan currency yang lain. Lalu di 2723 2725 itu dulu. Nextnya baru yang paling atas ini 2748. Buy 8583 7573. Ya. Seandainya dia strong, misalnya teman-teman ngelihat penurunannya strong kayak gini teman-teman. Tiba-tiba satu penurunan gini, saya tarik, saya ambil di sini. Ini kan berarti break semua nih. Teman-teman lihat nggak? Kalau dia dari sini tiba-tiba strong drop, ini kan break, dan dia akan nge-retest di 2661, maka 2661 ini adalah area untuk lanjutan buy-nya lagi. Ya, ini kalau saya hapus, ini saya hapus. Kemudian kalau kita lihat perhatikan di bawah sini kan, ini kan inverted head and shoulders ya. Ya, jadi ini shoulders, head, di sini shouldersnya dia bullish up. Maka kalau salah dia harus nge-retest kembali, nge-retest lah di bawah sini 2658, 2660. Cuman itu
kita perlu let's see apakah memang ada penurunan yang sesignifikan ini sekali lagi di hari ini. Karena ini kalau teman-teman lihat ini candlestick-nya di hari Rabu jam 1 teman-teman. Ya, ketika persiapan mau London session-nya open. Nah, jadi kita let's see apakah akan terjadi juga nih di hari ini. Sana dia drop ke sana. Cuma menurut saya ini adalah salah satu rebound yang baik. Tentu ada rebound yang baik. Kenapa? Satu, dia nutup dulu untuk imbalance-nya. Dan sekarang dia ketahan dulu sebelum nanti bisa melanjutkan penguatannya. Jadi either nanti dia drop bikin higher low untuk lanjut pembentukan higher high. Atau malah ini sebatas droppingan aja. Dan nanti malah membentuk yang namanya double bottom. Jadi dia drop, totally drop sampai ke 2650-an kembali. So let's see apa yang terjadi. Teman-teman jangan lupa sesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan. Jadikan ini sebatas sebagai referensi kalian ya. Semoga membantu dan sampai berjumpa di live selanjutnya.